Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Firmansyah. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SDIT Askia. Sekaligus saya mahasiswa EPG dalam jabatan D3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah. Saat ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 6 pada materi hidup damai dengan maaf memaafkan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita dapat menyimak kembali hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita belajar, Pak Riki ingin tahu nih, hadir semua pada hari ini? Hadir. Alhamdulillah. Coba kita cek terlebih dahulu kesiapan hari ini. Sudah dilihat sampah-sampah, mungkin ada sampah-sampah atau bagi yang kurang rapi pakaiannya atau yang lain. Sudah rapi semua? Sudah. Oke. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. 12. Ya, Rahman silakan untuk berdoa. Boleh? Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah dimulai. Al-Fatihah. Bahagia. Sebelum pembelajaran
kita akan membacakan surat-surat pendek atau pembacaan pembiasaan. Oke? Ya. Silakan kita baca bersama-sama surat Al-Kafirun bersama-sama. Dimulai ta'awudz dan basmalah. Bersama-sama 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita sebelum itu kita membaca surat Al-Kafirun dulu untuk pembiasaan bersama-sama ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidun ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Oke, sebelum itu kita bertepuk semangat terlebih dahulu ya, biar kita semua lebih semangat lagi. Bisa? Bisa. Tepuk semangat. Kurang semangat sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Nah, ada yang tahu pembelajaran kita yang kemarin, masih ingat pembelajaran kita yang kemarin apa? Asmaul Husna. Yang kita sudah pelajari apa saja Asmaul Husna? Oke, Al-Ghafar artinya apa? Pengampun atau pemaaf atau maha penghapus. Terus kemudian Al-Afu. Al-Afu artinya maaf. Terus As-Samad. Al-Wahid artinya apa? Esa atau maha tunggal. Terus yang selanjutnya As-Samad. Artinya apa As-Samad? Menentukan. Oke. Selanjutnya untuk pembelajaran selanjutnya yaitu kita tentang hidup damai dengan maaf dan memaafkan. Kita akan materi tentang hidup damai dengan maaf dan memaafkan. Oke, tujuan pembelajarannya pada pembelajaran ini peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian maaf dan memaafkan. Oke. Ada yang pernah dikecewakan? Ada? Pernah dikecewakan? Atau disakiti? Atau pernah kita berbuat salah sama orang? Berbuat salah sama teman? Berbuat salah sama orang tua? Pernah? Iya, pastinya setiap manusia pernah berbuat salah. Dan ketika salah kita harus berani apa? Meminta maaf. Dan kita pun sebagai umat muslim, ketika temannya bersalah kita harus memaafkan. Betul? Oke. Dan oke. Coba berdiri semua.
kita untuk SDG untuk maaf. Caranya untuk maaf, maafkan, lupakan, damai itu indah. Gimana? Damai itu indah. Tangannya gini ya, tangannya lopek. Oke, sekali lagi. Untuk maaf, maafkan, lupakan, damai itu indah. Oke, tepuk tangan kembali. Silakan duduk kembali. Oke, mohon diperhatikan. Seorang lelaki Arab bernama Sumamah bin Itzal dari kabilah Al-Yamamah pergi ke Madinah dengan tujuan hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Segala persiapan telah matang, persenjataan sudah disandangnya, dan ia pun sudah masuk ke kota suci tempat Rasulullah tinggal itu. Dengan semangat meluap-luap ia mencari majlis Rasulullah, langsung didatanginya untuk melaksanakan maksud tujuannya. Tatkala Sumamah datang, Umar bin Khattab yang melihat gelagat burung pada penampilannya mengadang. Umar bertanya, apa tujuan kedatanganmu ke Madinah? Bukankah engkau seorang musyrik? Dengan terang-terangan Sumamah menjawab, aku datang ke negeri ini hanya untuk membunuh Muhammad. Mendengar ucapannya, dengan sigap Umar langsung menyergapnya. Sumamah tak sanggup melawan Umar yang gagah perkasa, dia tak mampu mengadakan perlawanan sedikit pun. Umar berhasil merampas senjatanya dan mengikat tangannya, kemudian dibawa ke masjid. Setelah mengikat Sumamah di salah satu tiang masjid, Umar segera melaporkan kejadian ini pada Rasulullah. Rasulullah segera keluar menemui orang yang bermaksud membunuhnya itu. Setibanya di tempat pengikatannya, beliau mengamati wajah Sumamah baik-baik, kemudian berkata pada para sahabatnya, apakah ada di antara kalian yang sudah memberinya makan? Para sahabat Rasul yang ada di situ tentu saja kaget dengan pertanyaan Nabi. Umar yang sejak tadi menunggu perintah Rasulullah untuk membunuh orang ini seakan tidak percaya dengan apa yang didengarnya dari Rasulullah. Maka Umar memberanikan diri bertanya, makanan apa yang Anda maksud wahai Rasulullah? Orang ini datang ke sini ingin membunuh engkau, bukan ingin masuk Islam. Namun Rasulullah tidak menghiraukan sanggahan Umar. Beliau berkata, tolong ambilkan segelas susu dari rumahku dan buka tali pengikat orang itu. Walaupun merasa heran, Umar mematuhi perintah Rasulullah. Setelah memberi minum Sumamah, Rasulullah dengan sopan berkata kepadanya, ucapkanlah, la ilaha illallah, tiada ilah. Mari akan menjelaskan definisi maaf dan memaafkan. Oke? Maaf dan memaafkan. Maaf adalah permohonan ampun atau pembebasan dari tuntutan akibat kesalahan yang dilakukan seseorang. Sedangkan memaafkan adalah tindakan memberikan pengampunan kepada orang yang melakukan kesalahan terhadap kita. Dalam Islam, maaf memiliki konsep yang lebih dalam. Kata maaf dalam bahasa Arab adalah al-afu. Seperti ketika kemarin kita sudah bahas, yaitu Asmaul Husna tentang al-afu, yang artinya maaf, dan ia harus menghapuskan dari rasa sakit hatinya dan dendam dari dirinya. Oke? Kenapa sih kita harus memaafkan? Ya, semua manusia pasti pernah berbuat salah. Betul? Iya, pada kakak, adik, teman, orang tua dan lain sebagainya. Dan ucapan maaf dapat memperbaiki hubungan kita. Yang tadinya marah-marahan, yang tadinya berantem, yang tadinya emosi, dendam, kita meminta maaf ketika kita salah dan mengakibatkan perbaikan hubungan kita. Selanjutnya, permintaan maaf yang tulus. Kita minta maaf dengan hati yang tulus. Nanti ada untuk meminta maaf bagaimana.
dan agar mendapatkan kedamaian. Kalau sudah saling memaafkan akan menimbulkan kedamaian di lingkungan kita, sekolah dan lain sebagainya. Kita harus saling maaf dan memaafkan. Ini dia adab memberi maaf yang baik. Apa saja? Yang pertama, ikhlas karena Allah. Kita yang memberikan maaf, kita harus ikhlas, mengikhlaskan, legowo kepada orang yang berbuat salah. Yang kedua, melepaskan hak atau melepaskan hak untuk membalas. Tidak ada membalas lagi. Ya, kalau sudah kita memaafkan dan tidak menuntut denda atau syarat tertentu apapun juga. Terus menghapusnya rasa sakit hati kita kepada orang yang telah berbuat salah kepada kita. Tidak misalkan dendam lagi. Tidak ada dendam lagi di antara kita, tidak ada dendam lagi di antara teman-teman kita yang telah berbuat salah kepada kita. Kemudian menghilangkan amarah, dijauhkan dari amarah, karena amarah itu berasal dari setan. Nanti kalau kita marah terus menerus, setan akan menguasai diri kita. Oke. Itu dalilnya ada di surat Al-A'raf ayat 139, surat Ali Imran ayat 134, dan surat An-Nur ayat 22 tentang memaafkan. Dan inilah dia hadis tentang keutamaan memaafkan. Hadis keutamaan memaafkan, yaitu Rasulullah SAW sangat menganjurkan umatnya untuk menjadi pribadi pemaaf. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta, Allah tidak akan menambah bagi seorang hamba yang pemaaf melainkan kemuliaan. Dan tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Keutamaan memaafkan dalam Islam apa saja sih? Memaafkan adalah sifat yang dicintai oleh Allah. Karena maaf akan dicintai oleh Allah. Yang kedua, memaafkan menghapuskan dosa-dosa kita, ya, dan meningkatkan derajat untuk kita semua. Selanjutnya, memaafkan membawa ketenangan jiwa. Nah, agar hidup kita damai, kita harus saling maaf dan memaafkan. Memaafkan memperkuat hubungan antara sesama. Memaafkan mencegah permusuhan dan dendam. Tidak ada dendam di antara kita kalau sudah saling maaf dan memaafkan. Memaafkan mencontoh sifat Rasulullah SAW. Ya, jadi oke, paham. Dan nanti kalian akan membuat kelompok masing-masing, yaitu tentang membuat resume sendiri masing-masing tentang maaf dan memaafkan. Dan kalian berkelompok masing-masing membuat dialog memaafkan dan permintaan maaf. Bisa? Oke, silakan kalian diskusikan pada teman-teman kalian masing-masing. Silakan. Caranya bagaimana dan siapa yang ingin menyajikan ke depan? Ya, berarti kita harus memaafkan kesalahan orang lain karena sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok 3, silakan. Ya, boleh. Maafkan Bapak.
pertama untuk maju ke depan. Bangun. Jangan ke sini. Oke, terima kasih. Mari ke sana. Yang ya 2 orang saja yang memaparkan. Kamu? Oke. Perkenalkan dari kelompok berapa? Dan silakan untuk berdialog. Kita tepuk tangan terlebih dahulu. Assalamualaikum, kita dari kelompok 1 Ini memaparkan. ini memaparkan Yuk, cut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memaparkan tentang maaf dan memaafkan. Maaf ya, saya ada salah. Iya, maaf. Oke, begitu teman. Silakan untuk kembali. Kembali. Oke, selanjutnya yaitu dari kelompok 2. Kita tepuk tangan terlebih dahulu. Silakan. Siapa yang mau memaparkan? Najwa, silakan Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan dialog permintaan maaf. Aduh, aku minta maaf ya, nggak sengaja. Iya, nggak apa-apa ya. Oke, tepuk tangan. Dan inilah dia selanjutnya pemaparan dari kelompok 3. Oh gitu caranya. Oh iya, silakan. Selanjutnya, yuk maju ke depan. Oh, dia membuat kesalahan dengan cara melemparkan bola. Perkenalkan dulu dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memanfaatkan dialog permintaan saling memaafkan. Terus, Maaf ya, emang nggak sengaja. udah. Ya, nggak apa-apa gitu. Oke, tepuk tangan. Ya, terima kasih semua sudah. Oke, inilah RKPD yang kalian akan selesaikan. Ya, mohon kalian kerjakan dan mudah-mudahan kalian dapat mengerti semua pelajaran apa yang tadi disampaikan. Lagi kan? Semua dapat menulis di kertas kalian apa itu memaafkan dan saling memaafkan. Apa yang kita lakukan,
ataupun mencari tentang alasan untuk meminta maaf dan memaafkan. Silakan. Oke, sudah. Untuk kita, biar kita dapat minta maaf ketika kita salah dan memaafkan ketika ada orang lain salah. Oke. Sebelum itu kita speaking terlebih dahulu bisa. Ya, silakan kita semua berdiri. Semuanya berdiri. Speaking tentang palu. Tentang apa? Palu. Bersama-sama. Ada satu palu. Suaranya palu. Ditambah satu palu menjadi dua. Ada dua palu. Ditambah satu palu menjadi tiga. Ada tiga. Palu. Ditambah satu palu menjadi empat. Ada empat palu. Ditambah satu palu menjadi lima. Ditambah lima palu. Ditambah satu palu menjadi enam. Ada satu palu. Dikurang satu palu menjadi lima. Ada lima palu. Dikurang satu palu menjadi empat. Ada empat palu. Dikurang satu palu menjadi tiga. Ada tiga palu. Dikurang satu palu menjadi dua. Ada dua palu. Dikurang satu palu menjadi satu. Ada satu palu. Dikurang satu palu menjadi cinta. Wah, oke, tepuk tangan kalian. Oke, sekarang evaluasi pembelajaran yang telah kita pelajari pada hari ini. Ya, hidup damai dengan maaf dan memaafkan. Oke, kira-kira evaluasinya apa? Kita lebih tidak dendam. Kalau kita saling memaafkan, hidup ini akan damai, tentram, dan hidup ini menjadi nikmat, ya. Oke. Dan mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat kalian pahami, ya. Dan marilah kita tutup dengan membacakan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.